Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebuah kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 atau pada tanggal 29 Kislev 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Kejadian 32 ayat 9 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Yakub berkata, "Ya Elohim leluhurku Abraham dan Elohim ayahku Ishak, Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan melakukan yang baik kepadamu." Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang persiapan Yakub menjumpai Esau. Saudaraku, dalam peristiwa ini setelah terjadi perjanjian antara Yakub dengan pamannya Laban, saudaraku, tentang Yakub harus kembali ke tanah Kanaan ini, saudaraku. Dan kemudian Yakub berjalan akan kembali ke tanah Kanaan oleh karena firman Bapa Yahweh yang disampaikan kepada Yakub. Namun di tengah jalan Yakub, saudaraku, merasa gentar dan ketakutan karena diketahui bahwa Esau akan menemui dia dengan membawa pasukannya, saudaraku. Dan ini menyebabkan ketakutan bagi Yakub, sehingga Yakub membuat suatu strategi seperti itu, saudaraku, membuat dua kelompok. Satu kelompok berada di depan dan satu kelompok berada di belakang, di mana posisi Yakub dan tentu istri dan anak-anaknya berada di belakang. Untuk di depan adalah tentu pelayan-pelayannya, dan dia sudah mempersiapkan persembahan yang akan diberikan kepada Esau saat Esau akan menjumpainya, saudaraku, di tengah perjalanan ini. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa Yakub juga ketakutan, saudaraku, karena dia tahu bahwa Yakub adalah bersalah dalam hal bagaimana saat Yakub menerima berkat dari ayahnya dengan membuat suatu tipuan seperti itu, saudaraku, di mana tubuhnya karena ayahnya Ishak yang sudah rabun dan membuat kondisinya seolah-olah dia seperti Esau, sehingga Yakublah yang diberkati. Dan peristiwa ini menyebabkan ketakutan bagi Yakub, saudaraku. Namun Yakub kembali mengingat bahwa kembalinya Yakub ke tanah Kanaan oleh karena ada perintah Bapa Yahweh. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Di tengah kita menjalani kehidupan kita ini, di tengah kita menjalani perjuangan kehidupan kita saat ini, mungkin kita ketakutan akan hal-hal yang akan kita hadapi. Mungkin ketakutan akan kesehatan kita, ketakutan akan usaha-usaha kita, ketakutan akan masa depan kita, ketakutan akan bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana kehidupan situasi ekonomi dan situasi yang ada di luar, saudaraku, bagaimana kondisi pandemik yang saat ini terjadi, bagaimana kondisi vaksin dan sebagainya, saudaraku. Sama seperti Yakub, tapi dia tetap kembali, dia ingat kembali bahwa ada firman yang sudah disampaikan kepadanya. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, bahwa di tengah kita menjalani kehidupan, di kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita harus ikut sama seperti halnya iman-iman leluhur, bapak-bapak rohani kita ini, saudaraku, bahwa dia kembali ingat bahwa Bapa Yesus sudah berdaftar dan berfirman. Sama seperti kita dalam kita menjalani kehidupan ini, kita kembalikan untuk segala kekhawatiran yang kita hadapi, kita kembalikan bahwa firman menguatkan kita. Karena hanya kekuatan inilah yang menguatkan, sehingga menimbulkan kembali percaya diri Yakub juga, saudaraku.
Walaupun secara manusia dia sudah lakukan suatu strategi yang harus dia hadapi, dia juga bukan pasrah, saudaraku. Namun dia tetap melakukan suatu upaya strategi yang dia kerjakan dengan membagi dua kelompok. Namun dia tetap kembali mengingat akan daftar yang disampaikan, daftar Bapa Yahweh kepadanya, bahwa janji Bapa Yahweh dia akan Bapa Yahweh menyertai dalam keadaan baik adanya. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita tetap harus berjuang, saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini dengan sesuatu hal. Mungkin suatu saat kita merasa bimbang, merasa takut, merasa seolah-olah sesuatu hal yang tertutup. Demikian, saudaraku, bagian kita kerjakan, kita lakukan semaksimal mungkin. Namun kita percaya ada firman yang menguatkan kita, yang bersama kita. Dafar Elohim itulah yang akan membuat kekuatan besar bagi kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita dari tempat ini. Saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun kita kerjakan, lakukan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan firman, ketetapannya, janji firman, kita tidak dipermalukan. Dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.